Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Dara Jingga dengan NIM 21402109. Di sini saya akan membuat video untuk mengkritisi suatu artikel yang berhubungan dengan permasalahan public relation untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Public Relation kelas A. Langsung saja, di sini saya mengambil artikel dengan judul Relasi Kuat Public Relation Marketing dalam Menopang Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Adi Agus Pramono. Jadi dalam artikel ini kita akan membahas tentang bagaimana public relation marketing dapat membantu dalam membangun reputasi yang kuat dalam industri ekonomi kreatif. Kita akan membahas tentang strategi public relation yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif, seperti persaingan yang ketat, perubahan tren, dan lain sebagainya. Salah satu strategi public relation yang dapat diterapkan adalah dengan membangun konten yang relevan dan berharga bagi target pasar. Konten yang berkualitas dan relevan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek dan meningkatkan visitabilitas online merek tersebut. Selain itu, public relation dapat juga dilakukan melalui event, sponsorship, atau kerjasama dengan influencer atau komunitas yang terkait dengan industri ekonomi kreatif. Dalam rangka membangun reputasi yang kuat, pelaku ekonomi kreatif juga harus memperhatikan tata kelola bisnis yang baik dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. Public relation dapat membantu dalam membangun hubungan yang positif dengan stakeholders melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi itu tadi gambaran dari artikel yang saya ambil untuk saya kritisi. Untuk selanjutnya, saya akan mengkritisi dari pemaparan artikel di atas tadi yang menurut saya masih ada suatu kekurangan yang perlu ditambahin lagi. Yaitu yang pertama, keterperincian tambahan. Dalam hal ini, pemaparan masih bisa diperbaiki dengan memberikan rincian tambahan dan contoh konkret untuk mendukung setiap argumen. Misalnya saja, memberikan contoh kampanye public relation sukses yang menguntungkan ekonomi kreatif, atau mencantumkan data spesifik tentang peningkatan penjualan akibat strategi public relation dan marketing yang terintegrasi. Sebagai contoh, dalam kampanye public relation untuk sebuah startup di industri kreatif, perusahaan bekerja sama dengan influencer terkemuka dalam industri mereka. Nah, mereka mengukur dampaknya dengan memantau pertumbuhan berbasis pengikut, tingkat keterlibatan, dan peningkatan trafik ke situs web mereka. Hasilnya, mereka nanti melihat peningkatan signifikan dalam kesadaran mereka dan peningkatan penjualan produk mereka. Jadi dengan adanya keterperincian tambahan ini, nanti kita bisa mengetahui bagaimana sebelum dan sesudah ketika kita menggunakan jasa influencer. Untuk yang kedua, menurut saya ada tambahan mengenai tinjauan aspek negatifnya. Jadi penyebutan keuntungan relasi public relation dan marketing penting, tetapi juga penting untuk meninjau kemungkinan hambatan atau masalah yang mungkin timbul dari kerjasama ini. Jadi misalnya saja potensi konflik antara tujuan public relation marketing yang berbeda. Misalnya public relation mungkin fokus pada membangun citra positif, sementara marketing lebih fokus pada strategi penjualan yang agresif. Dalam hal ini ada dua tujuan yang berbeda. Maka koordinasi yang baik dan komunikasi terbuka itu memang diperlukan untuk mengatasi potensi ketegangan. Dalam hal ini antara tujuan public relation dan tujuan dari marketing itu mempunyai dua perbedaan yang mana penting sekali untuk kita tinjau aspek negatifnya sebelum dalam kelanjutannya nanti ada masalah di belakangnya. Jadi dalam public relation ini harus berhati-hati dan efektif dalam menjalankan tugas untuk tujuan dari public relation. Untuk yang ketiga, ada dampak dari analisis datanya. Meskipun analisis data itu disebutkan,
pemaparan bisa lebih kuat dengan memberikan contoh konkret tentang bagaimana analisis data telah mempengaruhi keputusan strategis di bidang public relation dan marketing. Sebagai contoh saja, perusahaan teknologi kreatif telah melakukan survei pelanggan dan menganalisis data penggunaan untuk mengidentifikasi tren dan preferensinya. Hasil analisis ini membimbing tim public relation dan marketing untuk menyusun kampanye yang lebih terarah dan efektif, yang mana nanti akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam kehadiran merek dan penjualan produk. Jadi dengan adanya dampak dari analisis data, maka suatu data ataupun tujuan itu lebih terperinci dan terarah dengan adanya suatu analisis, yang nantinya di belakang itu sebagai public relation perlu adanya evaluasi untuk memaksimalkan potensi dari hasil kerja yang akan kita tentukan. Sekian, mungkin sudah cukup pemaparan dari artikel dan juga kritisan yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.